Kakak, mari sini dong. Halo semuanya, nama gue Muhammad Gideon Widodo. Gue mahasiswa ilmu dan teknologi pangan semester 3. Pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang apa itu BTP, bahan tambahan pangan, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, pengaturan pemakaian, bahkan dampak kesehatan bagi tubuh. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa kue yang dijual di pasaran itu warnanya lebih menarik? Dan kenapa minuman manis dalam kemasan itu manisnya bisa bertahan berbulan-bulan? Jawaban itu karena penambahan BTP pada produk tersebut. Kalian tahu nggak sih, hampir semua makanan olahan yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung BTP, mulai dari roti, sosis, minuman, bahkan cemilan. Alasannya sederhana, karena agar memiliki rasa yang enak, warna yang menarik, tekstur yang diinginkan, dan aroma yang khas. Bahan tambahan pangan atau yang biasa kita sebut BTP adalah campuran zat kimia yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk mencapai tujuan tertentu. Kak, sini kak. Tujuan yang dimaksud adalah memperpanjang umur simpan, meningkatkan rasa, kualitas, tekstur, aroma, dan keseluruhan dari produk tersebut. By the way, BTP itu bukan sebagai bahan baku makanan, karena ditambahkannya dalam jumlah yang sedikit. Kalau misalnya banyak, namanya ingredient. Namun, penting untuk diingat, BTP itu nggak boleh digunakan untuk menutupi kesalahan produksi dan nggak boleh untuk menutupi kerusakan produk makanan. Dengan kata lain, BTP itu justru harus meningkatkan mutu dan meningkatkan kualitas. Makanya BTP itu punya 4 syarat, yaitu aman, efektif, stabil, dan kompatibel. Kompatibel itu apa sih? Kompatibel itu adalah tidak bereaksi negatif dengan komponen bahan lain. Kayaknya udah kemalaman, kita lanjut di layar aja yuk. Selanjutnya, lembaga seperti FDA di Amerika Serikat, EFSA di Uni Eropa, dan BPOM di Indonesia memastikan bahwa setiap bahan tambahan yang digunakan telah melalui uji keamanan dan memiliki izin edar resmi. Contoh undang-undang di Indonesia yang bersangkutan dengan BTP adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai peraturan turunan, seperti PP yaitu Peraturan Pemerintah, dan BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan yang terakhir adalah Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Di Indonesia masih sering ditemukan masalah dalam penggunaan BTP. Contohnya yang pertama, penggunaan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Hal ini bisa menimbulkan efek toksik atau gangguan kesehatan. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan yang dilarang, misalnya seperti formalin atau boraks yang seharusnya nggak digunain sama sekali dalam makanan. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan non-BTP sebagai BTP, yaitu bahan yang tidak dirancang untuk pangan tetapi disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti memberi warna atau memperpanjang daya simpan. Intinya, pemakaian bahan tambahan pangan ini nggak boleh sembarangan dan nggak boleh berlebihan, karena aturan ini sangat diatur ketat oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, masuk ke perhitungan ADI. ADI adalah singkatan dari Acceptable Daily Intake, yaitu jumlah maksimum suatu zat, misalnya BTP, yang dapat dikonsumsi setiap hari seumur hidup tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang dapat dideteksi secara ilmiah. ADI ini dinyatakan dalam satuan miligram zat per kilogram berat badan per hari. Kalian penasaran gak sih perhitungan ADI itu berasal dari mana? Jadi, perhitungan ADI ini berasal dari uji toksisitas hewan laboratorium seperti tikus ataupun kelinci yang melalui studi jangka panjang. Jadi dari studi ini dapat diperoleh 2 nilai penting, yaitu NOAEL dan faktor keamanan. ADI biasanya ditetapkan oleh badan internasional seperti JACFA, EFSA, dan BPOM. Selanjutnya ada rumus penentuan BMP. BMP adalah total asupan harian dari semua pangan, kurang lebih sama dengan ADI. BMP sama dengan ADI dikali berat badan dalam satuan gram per konsumsi makanan dalam satuan gram dikali 1000 mg per kilogram. Dan untuk anak-anak itu dibagi faktor 2,5 karena anak-anak lebih peka. Contoh menghitung BPM. Misalnya, hitung BPM bahan tambahan makanan yang mempunyai ADI 2 mg untuk konsumsi makanan harian yang mengandung bahan tersebut dalam kurung 1 kg dan bobot badan 60 kg. Jawabannya, BPM sama dengan ADI dikali BB dikali 1000 per K mg per kilogram sama dengan 2 dikali 60 dikali 1000. Dan hasil akhirnya adalah
120 mg per kilogram. Jadi, batas penggunaan maksimum bahan tambahan makanan yang mempunyai ADI 2 mg untuk 1000 gram makanan yang dikonsumsi konsumen yang berbobot 60 kg adalah 120 mg per kilogram. Kesimpulannya bahwa semakin kecil tubuh seseorang, maka semakin sedikit bahan tambahan makanan yang dapat diterima oleh tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis bahan tambahan pangan. Secara umum, bahan tambahan pangan dibagi menjadi beberapa kelompok. Menurut BPOM, bahan tambahan pangan ada 27 golongan. Tetapi pada video ini kita akan membahas 4 saja ya. Pertama ada pengawet, yaitu mencegah pertumbuhan mikroba dan memperpanjang umur simpan. Contohnya ada asam benzoat, kalium sorbat, dan natrium nitrit. Yang kedua ada pemanis, memberikan rasa manis, bisa alami seperti sukrosa atau buatan seperti aspartam. Yang ketiga ada pewarna, yaitu untuk menambahkan atau mengembalikan warna agar lebih menarik. Contohnya itu ada karoten alami atau tartrazin sintetis. Dan yang terakhir ada pengemulsi dan stabilizer, yaitu fungsinya untuk menjaga tekstur dan kestabilan produk. Pernah nggak sih kalau kalian itu beli makanan, terus makanan itu bisa bertahan berhari-hari tanpa basi? Nah, itu semua karena peran penting pengawet makanan. Tujuannya bukan buat memanipulasi produk, tapi untuk menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan, dan mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk. Kak, saya mau nanya dong. Mengapa pengawet diperlukan dalam pangan? Pertanyaan yang bagus, kenapa pengawet diperlukan dalam pangan? Produk alami tanpa pengawet biasanya nggak tahan lama, karena mengandung air dan nutrisi yang jadi sumber makanan mikroba. Dalam industri pangan, pengawetan ini menjadi langkah penting supaya produk tetap aman untuk dikonsumsi dalam waktu yang lama. Secara umum, ada 2 kelompok besar pengawet, yaitu antioksidan untuk mencegah oksidasi lemak dan ketengikan, dan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan khamira. Adapun cara kerja pengawet antimikroba. Antimikroba bekerja dengan berbagai cara, misalnya merusak dinding sel mikroba, menghambat enzim building di dalam sel, atau membuat lingkungan jadi nggak cocok untuk tumbuh. Hasilnya, pertumbuhan mikroba melambat dan makanan lebih tahan lama. Tapi tentu aja, pengawet yang baik itu harus aman, efektif, dan nggak boleh ngubah rasa atau warna produk. Secara umum, pengawet itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengawet organik dan anorganik. Organik itu berasal dari senyawa alami seperti asam dan garamnya. Contohnya asam benzoat, sorbat, propionat, dan asetat. Untuk anorganik, itu berbasis mineral atau senyawa sintetis seperti nitrit dan sulfit. Biasanya digunakan untuk daging, wine, atau buah kering. Pengawet organik seperti asam benzoat dan natrium benzoat banyak digunakan di minuman berkarbonasi, sirup, dan margarin. Efektif pada pH rendah sekitar 2,5 sampai 4, sehingga cocok untuk produk asam. Dan turunan lain dari benzoat adalah paraben, yang sering digunakan di sirup, bir, dan makanan olahan karena aktif terhadap jamur dan khamir. Sementara itu, asam sorbat dan garamnya seperti kalium sorbat efektif menahan pertumbuhan kapang tanpa mengubah rasa, yang biasanya digunakan di keju, yogurt, dan buah kering. Asam asetat atau cuka umum dipakai untuk mengawetkan daging dan ikan. Dan terakhir, asam propionat dan garamnya efektif mencegah jamur pada roti dan produk bakery. Keduanya tergolong aman, tapi penggunaannya tetap dibatasi supaya tidak mengubah cita rasa. Selanjutnya ada pengawet anorganik, yaitu sulfit dan nitrit. Sulfur dioksida atau SO2 biasa digunakan untuk buah kering, anggur, dan tepung. Efektif membunuh mikroba, tapi kalau dalam dosis tinggi, ini bisa menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Sedangkan nitrit dan nitrat digunakan untuk curing daging. Selain mencegah Clostridium botulinum, juga memberi warna merah khas pada sosis ataupun ham. Namun, konsumsi berlebihan bisa membentuk senyawa karsinogenik, jadi penggunaannya sangat diawasi. Untuk ini, BPOM menetapkan batas maksimum 200 ppm untuk produk daging olahan. Selain bahan kimia, kini juga dikembangkan pengawet alami seperti nisin dari Lactococcus lactis, bakteri asam laktat yang menekan pertumbuhan patogen, dan grapefruit seed extract atau yang bisa disingkat GSE sebagai desinfektan alami.
semua ini termasuk biopreservatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Ada pun pengawet yang dilarang. Beberapa bahan dilarang karena berbahaya, seperti formalin, boraks, asam salisilat, dan kloramfenikol. Karena kloramfenikol adalah antibiotik yang disalahgunakan sebagai pengawet. Kak, kalau dampak positif sama dampak negatifnya, itu ada nggak? Dampak positif dan negatif ada. Dampak positif itu, pertama, menjaga keamanan pangan dengan menghambat bakteri patogen. Kedua, mengurangi risiko keracunan makanan akibat pembusukan. Dan yang terakhir, memperpanjang masa simpan dan efisiensi distribusi produk pangan. Kalau misalnya dampak negatif ini, jika melebihi batas aman atau ADI. Yang pertama itu ada sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan pada individu sensitif terhadap sodium benzoat atau sulfit. Yang kedua, ada kerusakan hati dan ginjal pada konsumsi jangka panjang bahan seperti formalin atau boraks yang dilarang keras oleh BPOM. Yang ketiga, nitrit dan nitrat berlebihan pada daging olahan. Itu bisa bereaksi membentuk senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Dan yang terakhir, pada anak-anak, pengawet tertentu itu bisa menimbulkan iritasi lambung atau gangguan metabolisme. Pemanis. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana jadinya kalau semua makanan dan minuman ini nggak punya rasa manis? Rasanya pasti hambar banget. Nah, disinilah peran penting pemanis. Bukan cuma bikin rasa lebih enak, tapi juga mempengaruhi tekstur, daya simpan, bahkan pengalaman sensorik produk pangan. Dalam industri modern, pemilihan pemanis yang tepat itu krusial. Harus enak, aman, dan sesuai regulasi. Apa itu pemanis? Pemanis adalah BTP yang memberikan rasa manis dan bisa berasal dari dua sumber utama. Yang pertama ada pemanis alami seperti madu, sirup gula, dan stevia. Dan yang kedua pemanis sintetis seperti sakarin, aspartam, atau sukralosa. Masing-masing mempunyai kelebihan dan tantangan tersendiri. Pemanis alami dianggap lebih aman dan natural, sementara pemanis sintetis punya efisiensi tinggi dan stabil dalam penyimpanan. Klasifikasi berdasarkan metabolisme, pemanis ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada termetabolisme, artinya itu bisa dicerna tubuh dan memberikan kalori. Contohnya aspartam, siklamat, neotam, dan stevia. Dan yang kedua ada tidak termetabolisme, artinya ini nggak diserap tubuh, jadi hampir 0 kalori. Contohnya ada sukralosa dan sakarin. Klasifikasi ini penting banget, terutama buat orang yang mengatur berat badan atau penderita diabetes. Sebelum dipasarkan, pemanis diuji lewat 2 tahap. Yang pertama ada panel terlatih untuk menilai rasa, aroma, dan sensasi mulut. Dan yang kedua ada panel konsumen untuk melihat apakah rasa manisnya ini diterima masyarakat atau tidak. Fun fact-nya, pemanis sintetis punya keunggulan. Yang pertama itu lebih manis, bahkan ribuan kali dari sukrosa. Yang kedua adalah stabil di suhu tinggi. Dan yang terakhir adalah lebih murah diproduksi. Tetapi, pemanis alami seperti stevia makin populer karena dianggap lebih aman dan ramah lingkungan. Keduanya punya tempat masing-masing tergantung kebutuhan produk dan preferensi konsumen. Kalau pengawet ada yang dilarang, kalau pemanis ada yang dilarang atau enggak? Pasti ada. Pemanis yang dilarang itu ada dulcin, sikloheksilamin, pemanis aspartam palsu tanpa izin edar. Selanjutnya ada manfaat dari pemanis, yaitu mengontrol berat badan, membantu pengidap diabetes, dan mengurangi asupan kalori harian. Tetapi ada juga risikonya. Yang pertama itu berpotensi gangguan metabolisme. Yang kedua, ketidakseimbangan mikrobiota usus. Dan yang terakhir, respon insulin yang bervariasi antar individu. Makanya, penting untuk tidak berlebihan dan tetap memperhatikan batas aman harian. Selanjutnya ada pewarna. Pernah gak sih kamu beli minuman atau permen cuma karena warnanya itu menarik banget? Yap, warna itu memang punya daya tarik yang luar biasa. Bahkan sebelum kita mencicipinya, mata kita sudah lebih dulu makan. Nah, di dunia industri pangan, warna bukan sekedar soal estetika. Warna juga mencerminkan identitas produk, persepsi rasa, dan bahkan kualitas. Karena itu, pewarna makanan menjadi salah satu bahan tambahan yang paling sering digunakan dan juga paling diawasi. Secara sederhana, pewarna makanan adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk 3 tujuan utama. Apa aja sih? Pertama, untuk mempertahankan atau memperkuat warna alami makanan.
Yang kedua, mengganti warna yang hilang selama proses pengolahan. Dan yang ketiga, tentu saja untuk membuat makanan lebih menarik secara visual. Warna cerah seringkali diasosiasikan dengan rasa yang segar dan lezat. Selain itu, warna juga punya peran penting dalam dunia pemasaran dan branding. Coba bayangin, biru untuk minuman elektrolit, merah muda untuk minuman stroberi, hijau untuk minuman pandan. Semua itu bagian dari strategi visual yang membuat produk lebih mudah dikenali oleh konsumen. Secara umum, pewarna makanan ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu alami dan sintetis. Pewarna alami berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mikroba. Contohnya itu ada karotenoid dari wortel atau tomat, antosianin dari anggur dan ubi ungu, klorofil dari daun hijau, dan kurkumin dari kunyit. Kelebihan pewarna alami adalah sifatnya yang aman dan bahkan bisa memberi manfaat kesehatan seperti efek antioksidan. Namun, kelemahannya adalah stabilitasnya. Stabilitasnya itu rendah terhadap panas, cahaya, dan pH, sehingga warnanya itu mudah banget pudar. Sebaliknya, pewarna sintetis seperti tartarazin dan brilliant blue dibuat secara kimia. Warnanya lebih tajam, lebih stabil, dan lebih ekonomis. Tetapi penggunaannya harus diawasi ketat karena bisa menimbulkan alergi atau efek toksik jika melebihi batas aman. Kalau aturan untuk bayi dan anak-anak, itu ada nggak, Kak? Nah, aturan untuk bayi dan anak-anak ini tercantum dalam Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 yang secara khusus mengatur batas aman penggunaan bahan tambahan pangan berdasarkan kelompok usia. Bayi dan anak-anak itu kan memiliki sistem metabolisme yang belum sempurna, sehingga lebih sensitif terhadap bahan kimia. Karena itu, beberapa bahan seperti tartrazin, sakarin, atau aspartam dilarang keras digunakan pada MPASI dan makanan bayi. Fun fact-nya, banyak sekali produk makanan bayi yang mengandung BTP. Maka dari itu, konsumsi makanan tersebut harus segera dibatasi. Selanjutnya, ada pewarna yang dilarang. Ada beberapa pewarna yang sama sekali nggak boleh digunain dalam makanan, antara lain rhodamin B, methyl yellow, amaranth, dan auramin O. Pewarna ini bersifat toksik dan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, bahkan berpotensi karsinogenik. Selanjutnya, dampak positif pewarna makanan antara lain membantu identifikasi rasa dan kualitas produk, mempercantik tampilan, dan dalam beberapa kasus bisa berfungsi sebagai antioksidan alami. Namun, jika digunakan berlebihan atau nggak sesuai aturan, pewarna ini juga dapat menimbulkan efek negatif seperti alergi, hiperaktivitas pada anak, dan bahkan efek toksik jangka panjang, terutama jika menggunakan pewarna non-food grade. Dan yang terakhir, ada emulsifier dan stabilizer. Pernah nggak sih kamu menikmati es krim di siang hari dan heran gitu, kenapa teksturnya tetap lembut dan nggak cepat meleleh? Padahal kan udah disimpan agak lama ya. Nah, ternyata semua itu bisa terjadi karena satu zat ajaib yang disebut emulsifier. Emulsifier adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk menyatukan dua bahan yang nggak bisa menyatu, seperti minyak dan air, agar tetap stabil dan harmonis. Peran emulsifier ini sangat penting, mulai dari membentuk tekstur yang lembut, mencegah pemisahan fase, hingga memperpanjang umur simpan produk. Seiring tren gaya hidup sehat, kini juga banyak dikembangkan emulsifier berbasis alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Secara ilmiah, proses emulsifikasi terjadi melalui 3 tahap utama. Pertama, penurunan tegangan permukaan, di mana emulsifier ini membantu minyak dan air bercampur halus. Yang kedua, stabilisasi emulsi, ketika molekul emulsifier membentuk lapisan pelindung agar campuran tidak terpisah. Dan ketiga, optimasi kualitas, di mana ukuran tetesan kecil dan stabil menentukan tekstur serta viskositas produk akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis emulsifier. Berdasarkan sumbernya, emulsifier ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu alami seperti lecitin kedelai, kuning telur, dan karagenan, yaitu aman dan disukai konsumen. Yang kedua ada sintetis, contohnya polisorbat dan monodiglycerida, memiliki kestabilan tinggi dan umur simpan yang panjang. Dan yang terakhir ada semi-sintetis, yaitu hasil modifikasi bahan alami seperti propilen glikol ester yang menggabungkan keunggulan keduanya. Emulsifier yang alami memiliki keunggulan karena aman dan ramah lingkungan, namun sifatnya lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan pH. Sementara emulsifier sintetis lebih stabil dan efisien.
tapi penggunaannya dibatasi oleh regulasi. Dan pada jenis semi sintetis muncul sebagai solusi tengah, tetap efisien namun lebih ramah lingkungan dibanding emulsifier kimia murni. Selanjutnya ada contoh penggunaan dalam industri pangan. Emulsifier ini banyak digunakan di berbagai produk makanan. Contohnya itu pada minuman dan cairan fungsional yang berfungsi menjaga kestabilan warna dan rasa. Yang kedua, dalam produk susu dan nabati, mencegah pemisahan lemak dan menjaga kelembutan tekstur. Yang ketiga, pada roti dan makanan siap saji, untuk membantu meningkatkan volume dan kekenyalan. Dan yang terakhir, serta pada produk lemak seperti mentega, margarin, dan coklat, untuk mencegah pengumpalan dan memperpanjang masa simpan. Emulsifier juga berperan dalam menentukan penampilan, rasa, aroma, dan tekstur makanan. Emulsi yang baik akan menghasilkan produk yang lembut, tidak berminyak, dan tidak memiliki warna stabil tanpa meninggalkan rasa asing di mulut. Selanjutnya ada pengemulsi dan stabilizer yang dilarang. Beberapa bahan ini nggak boleh digunakan karena berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya itu boraks yang sering disalahgunakan sebagai pengenyal atau pengemulsi. Yang kedua ada natrium nitrit dalam kadar berlebih. Dan yang terakhir ada polyethylene glycol atau yang disingkat PEG yang tidak diperuntukkan bagi pangan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan tekstur makanan, kelembutan, dan homogenitas produk pangan seperti roti, es krim, susu, dan mayones. Yang kedua, menstabilkan produk agar tidak cepat rusak atau terpisah. Dan yang terakhir, bahkan beberapa emulsifier alami seperti lecitin kedelai mengandung fosfolipid yang baik untuk fungsi otak. Namun, konsumsi berlebihan juga memiliki resiko. Beberapa orang bisa mengalami gangguan pencernaan seperti kembung atau diare, terutama akibat emulsifier sintetis seperti polisorbat atau propylene glycol ester. Ada pula potensi perubahan mikrobiota usus serta peningkatan resiko metabolik jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang besar. Beberapa bahan berbasis kimia seperti karboksil metil selulos dapat menyebabkan iritasi usus halus bila melebihi batas aman konsumsi. Jadi intinya, bahan tambahan pangan itu nggak selalu berbahaya, asal dipakai sesuai aturan sih. Tanpa BTP, makanan nggak bakal tahan lama, warnanya bakal pucet, atau rasanya bakal aneh sih. Dan masalah baru ini muncul kalau dipakai berlebihan atau pakai bahan yang dilarang kayak formalin atau rodamin B. Itu yang bikin berbahaya. Sebagai konsumen, tugas kita simpel. Baca label, pilih produk yang aman, dan jangan tergiur warna mencolok atau harga yang murah. BTP itu bukan musuh, tapi alat bantu. Yang penting, pakai dan pilih dengan bijak. Karena pangan aman, hidup pun tenang. Sekian dari video penjelasan bahan tambahan pangan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.